Tidak terasa jemaah sekalian, 11 hari kita telah melewati puasa Ramadan. Puasa yang penuh keberkahan ini tentu memiliki hikmah dalam kehidupan kita. Dia telah memberikan keberkahan dalam hidup kita sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Yang kedua, kita dituntut untuk menjadi orang yang bersyukur, la'allakum tashkurun. Dan begitu juga agar kita memperbanyak takbir, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kita memperbanyak takbir, membesarkan asma Allah, dan kemudian kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Oleh karena itu jamaah sekalian rahmati Allah, puasa Ramadan sebenarnya memberikan atau membentuk karakter kita memiliki kesalehan individual dan kesalehan sosial. Kalau kesalehan individual yang kita rasakan di bulan suci Ramadan, sejak malam pertama kita semangat beribadah. Masjid-masjid penuh dengan jamaah karena mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin kembali memakmurkan rumah Allah, memperbanyak zikir, doa, tadarus Quran, qiyamul lail, dan lain sebagainya. Ini merupakan kesalehan individual. Tapi jauh dari itu semua, sebenarnya Ramadan juga membentuk diri kita memiliki kesalehan sosial. Karena kita tidak bisa melepaskan hubungan kita kepada Allah, hablum minallah dan hablum minan nas. Kalau kesalehan individual itu hanya untuk diri kita dan kepada Allah, ibadah kita hanya kepada Allah, tetapi kesalehan sosial adalah bagaimana kita memiliki empati, memiliki kesadaran sosial untuk membantu saudara-saudara kita. Dan itu dididik kita di bulan suci Ramadan ini dalam keadaan lapar. Kita tidak makan, kita tidak minum. 1 bulan kita dilatih tidak makan dan tidak minum. Padahal di 11 bulan kita dibolehkan makan dan minum. Tetapi di bulan suci Ramadan kita dilarang makan dan minum. Mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, mau dia pejabat ataupun karyawan, semuanya patuh kepada hukum Allah. Sami'na wa ato'na, kami mendengar, kami patuh. Oleh karena itu kalau kita melihat dan mengamati saudara-saudara kita yang sehari-harinya tidak memiliki makan dan minum, sedangkan kita yang setiap harinya makan dan minum, dan baru 1 bulan kita di tempat tidak makan dan minum, kita merasakan begitu sulitnya, begitu susahnya orang yang kelaparan. Maka disinilah puasa memberikan hikmah kepada kita agar kita memiliki kesalehan sosial. Ketika selesai Ramadan, nanti kita dituntut untuk senantiasa memperbanyak bantuan-bantuan kita, kepedulian sosial kita kepada saudara-saudara kita. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan agar kita juga memberikan makan kepada orang berbuka. Ittaqu walau bisyakit tamar, takutlah kamu meskipun engkau memberikan sebutir kurma ataupun segelas air. Ini satu makna agar kita di bulan suci Ramadan ini juga memperbanyak aksi sosial kita, memberi makan kepada orang berpuasa. Manfaattur iman, orang-orang memberi makan kepada orang berpuasa misalnya, maka falahu ajrun, maka dia akan memiliki pahala seperti orang yang berpuasa. Kaum muslimin sidang jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Oleh karena itu di dalam ayat Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah SAW memberikan pelajaran penting kepada kita bahwasanya hubungan kita kepada manusia, kesalehan sosial, ini juga merupakan sesuatu yang sangat penting yang diajarkan Ramadan kepada kita.
agar kita memiliki karakter orang-orang yang senang memberi, giving, bukan menerima, bukan meminta-minta. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW dijelaskan ketika Rasulullah ingin mengatakan kepada para sahabatnya tentang ciri-ciri orang yang akan masuk surga. Ada hadis yang dijelaskan dari Abdullah bin Salam ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika di Mekah Rasulullah mendapatkan perlakuan yang tidak baik, mendapatkan tantangan rintangan oleh kaum Quraisy ketika itu, sehingga Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ketika di Madinah banyak memang suku-suku ketika itu sering bertengkar, sering berperang, baik suku Khazraj, Aus, ada Bani Qainuqa dan lain sebagainya. Mereka merindukan sosok pemimpin, seorang yang bisa memberikan keteladanan. Lalu Rasulullah hijrah ke Madinah. Orang-orang ketika itu menyambut Rasulullah SAW, seorang tokoh, seorang nabi, seorang pemimpin yang dirindukan kehadirannya karena tutur katanya, kemudian juga perbuatan-perbuatannya ini menyenangkan, memberikan kebaikan-kebaikan. Lalu ketika sudah sampai di Madinah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika itu? Dia kumpulkan suku-suku semuanya, lalu dia memberikan nasihat untuk masuk surga itu. Yang pertama apa? Absus salam. Hendaklah tebarkan salam. Salam dalam arti adalah kebaikan-kebaikan, kedamaian, ketenangan. Yang kedua, wa'atimut ta'am. Berilah makan kepada orang-orang. Jadi it'amut ta'am, memberi makan kepada orang-orang yang susah. Karena ini adalah karakter kesalehan sosial. Apalagi perintah puasa itu didapatkan oleh Rasulullah SAW di tahun kedua ketika hijrah di Madinah. Yang ketiga, wasilul arham. Hendaklah jalin tali silaturahim. Kita di masjid yang sudah 2 tahun lebih, kita tidak bisa melaksanakan aktivitas berkumpul dan sebagainya. Alhamdulillah di Ramadan tahun ini kita bisa kumpul kembali, bersilaturahim. Ini adalah hubungan kita kepada manusia, hablum minan nas, dan ini adalah kesalehan sosial. Nah, di mana 3 dari pesan nasihat Rasulullah tadi mengedepankan hablum minan nas dan kesalehan sosial. Yang pertama, absus salam. Bagaimana kita bertemu dengan jamaah, dengan warga, kita mengucapkan salam, kita kenal, kemudian kita bisa bersilaturahim, kemudian kita bisa menyediakan makan buka puasa, bagaimana kita bisa memberikan bantuan-bantuan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Ini yang 3 pertama dijelaskan dari hadis ini. Kemudian apa? Yang berikutnya, wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Hendaklah kalian sholat malam sedangkan manusia sedang asik-asiknya tidur, kita qiyam, maka kita akan masuk surga, tadkhulul jannata bisalam. Di dalam Al-Quran juga ada satu ayat yang mengedepankan kesalehan sosial atau hubungan kita kepada manusia. Walaupun banyak ayat-ayat yang mengedepankan tentang tauhid di awalnya, tapi ada beberapa ayat yang memang hubungan kita kepada manusia itu harus kita utamakan. Sebagaimana Al-Quran menjelaskan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kita ini sebenarnya adalah sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia yang Allah turunkan, yang Allah keluarkan ke muka bumi ini. Tugas kita apa? Di sini juga hubungan kita kepada manusia. Ta'muruna bil ma'ruf
wa tanhauna 'anil munkar. Kita menyuruh kepada yang ma'ruf, menyuruh orang berbuat baik, beramal soleh, dan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Oleh karena itulah jamaah sekalian rahmati Allah, ketika Rasulullah SAW menyampaikan pesan-pesan nasihat kepada para sahabat mengikuti sami'na wa ata'na, kami dengar, kami patuh. Bahkan suatu ketika Umar bin Khattab, ketika Rasulullah mengatakan bersedekahlah kalian sebagai bentuk kesalehan sosial kalian, membantu saudara-saudara, membantu umat Islam, membantu syiar dan dakwah, maka ketika itu Umar bin Khattab membawa setengah hartanya. Ya Rasulullah, ini kusedekahkan setengah hartaku. Dia berpikir ingin mengalahkan amal solehnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Tapi apa yang terjadi jamaah sekalian? Kemudian Abu Bakar Siddiq datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini kubawa hartaku untuk Islam, untuk umat, untuk syiar dakwah, untuk perjuangan Islam. Berapa yang kau bawa wahai Abu Bakar? Aku bawa seluruh hartaku ya Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah? Terus apa yang kau tinggalkan wahai Abu Bakar? Yang ku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Begitu juga jamaah sekalian, Khalifah Utsman bin Affan ketika melihat umat Islam ketika itu susah mendapatkan air, dan air itu dijual mahal ketika itu. Ada sumur seorang Yahudi di mana air itu dijual kepada kaum muslimin. Kaum muslimin tidak memiliki harta yang banyak ketika itu. Utsman bin Affan ketika Rasulullah mengatakan, siapa yang bisa memberikan air atau bersedekah dengan sumur dan sebagainya, maka surga kepadanya. Maka dia pun berpikir untuk membeli sumur tersebut. Didatanginya Yahudi, namun orang Yahudi tadi tidak mau menjual sumur. Dengan kecerdasannya dia berpikir untuk membeli sumur tersebut, ya meskipun setengah, ya dari sumur itu dia beli setengahnya milik Yahudi. Dia beli setengah sumur itu dengan harga yang mahal, sampai akhirnya Yahudi tadi mau membeli setengah dari sumurnya. Maka dibuatlah peraturan, 1 hari miliknya Utsman, sehari miliknya Yahudi. Sampai akhirnya ketika jatuh pada harinya Utsman bin Affan, dia perintahkan kepada orang-orang kaum muslimin untuk mengambil air gratis. Namun di hari berikutnya orang tidak ada yang beli lagi kepada Yahudi. Kenapa? Karena di jatahnya Utsman bin Affan orang sudah mengambil air untuk beberapa hari, dan itu diberikan gratis. Ini luar biasa kedermawanan Utsman bin Affan. Sampai-sampai kita juga ya mendengarkan ada yang disebut dengan bi'ru rumah, ya sumur rumah namanya. Bahkan sampai sekarang infaknya itu mengalir kepada kaum muslimin. Yang terakhir jamaah sekalian rahmati Allah, bagaimana kisah kesalehan sosial dari Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ketika dia di Mekah, dia ditindas dan lain sebagainya, ikut hijrah ke Madinah, ditinggalkannya dagangannya, perniagaannya di Mekah, dia pergi ke Madinah. Di Madinah dia tidak bawa apa-apa, tapi karena kecerdasannya, kepiawaiannya, dan dia seorang pengusaha, meskipun ada seorang Ansor yang ingin memberikan harta kepadanya, dia tidak mau terima. Dia hanya mengatakan di mana pasar. Kemudian beberapa bulan berikutnya kekayaannya terus bertambah, dan beliau semakin kaya, dan dia menyedekahkan hartanya. Bahkan ketika Rasulullah mengatakan, seandainya aku mau mati dalam keadaan miskin, artinya ketika kita wafat, harta kita sudah kita infakkan, kita sedekahkan di jalan Allah. Nah, Abdurrahman bin Auf kepingin menjadi orang miskin. Sampai-sampai ketika itu ada kurma-kurma yang busuk, yang sudah tidak layak dimakan lagi, dia beli semua kurma-kurma itu agar kaum muslimin mendapatkan hartanya. Tapi apa yang terjadi jamaah sekalian rahmati Allah? Ketika itu terjadi ada satu wabah penyakit di Yaman yang membutuhkan kurma-kurma yang busuk ini. Maka
Abdurrahman bin Auf memiliki kurma busuk yang banyak dan itu dibeli dengan harga yang berlipat ganda. Oleh karena itu patutlah kita sadari bahwasanya tidak akan pernah ya harta itu berkurang karena kita banyak sedekah. Di bulan suci Ramadan ini kita dianjurkan juga memperbanyak sedekah, sebagaimana Rasulullah juga adalah ajwadun nas fi Ramadan, orang yang paling dermawan, orang yang paling hebat sedekahnya, bahkan mengalahkan angin. Terakhir, mari juga kita ingat sebelum kematian kita datang, apa Allah katakan kepada kita, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiyakumul maut. Bersedekahlah kalian, infakkanlah harta kalian sebelum datang kematian kalian. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqu wa akum minas solihin. Baru kemudian dia menyesal, ya Allah, sebelum kematianku aku ingin bersedekah. Oleh karena itu Ramadan membentuk kita kaum muslimin ini menjadi orang-orang yang memiliki kepedulian sosial, dan dengan kepedulian sosial itulah nantinya umat ini juga akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dan hidup kita juga akan mendapatkan keberkahan. Ini jamaah sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, berkah umur kita, berkah amal kita, dan semoga Ramadan tahun ini akan memberikan bekas-bekas kebaikan dan kemuliaan bagi kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.